좀 상당히 우리 대표팀의 차질이 Pemain naturalisasi timnas Indonesia Jordi Amat mendapat cibiran dari para supporter Garuda usai melakukan kesalahan kontra Filipina di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Jordi Amat yang merupakan pemain naturalisasi timnas Indonesia diharapkan mampu memberikan perbedaan dalam permainan yang diterapkan oleh Sintayong. Namun, Jordi Amat melakukan blunder yang mampu dimanfaatkan oleh Kevin Ingreso untuk memberikan assist kepada Patrick Rihel. Penyerang The Askal itu pun menjebol gawang Hernando Ari. Sebelumnya Jordi Amat juga melakukan blunder saat melawan Irak di Stadion Internasional Basra pada pertandingan pertama kualifikasi Piala Dunia 2026. Jordi Amat yang niatnya menghalau bola umpan silang dari pemain Irak dengan kepalanya, bola tersebut justru masuk ke dalam gawang timnas Indonesia. Dua blunder yang dilakukan oleh Jordi Amat tersebut pun membuat supporter timnas Indonesia kecewa. Supporter timnas Indonesia menyebut jika pemain yang berposisi bek tengah tersebut sering blunder mending tidak usah dinaturalisasi. Langsung kesalahan yang tidak perlu dari Jordi. Pelatih timnas Indonesia Sintayong mengungkapkan faktor yang membuat timnya tidak bisa mengalahkan Filipina. Ia mengatakan lapangan yang buruk berpengaruh besar terhadap penampilan timnya. Timnas Indonesia harus puas berbagi angka dengan Filipina dalam matchday kedua grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Selasa 21 November 2023. Bahkan timnas Indonesia tertinggal terlebih dahulu di babak pertama. Beruntung Sadil Ramdhani lewat golnya di babak kedua menyelamatkan skuad Garuda dari kekalahan. Sintayong menjelaskan anak asuhnya dalam kesulitan melakoni dua laga tandang secara beruntun. Selain faktor lapangan, ada beberapa sorotan yang membuat timnas Indonesia tidak maksimal. Dalam dua laga away beruntun, kami banyak mengalami kesulitan. Kami menjalani perjalanan yang jauh, perbedaan waktu dan lapangan tidak familiar bagi kami. Kami kesulitan beradaptasi dengan lapangan, faktor itu berdampak buruk pada performa kami, kata Sintayong. Selain itu, nada optimisme disuarakan Sintayong. Pelatih timnas Indonesia itu merasa yakin bahwa dirinya bakal membawa anak asuhnya melaju ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Keyakinan itu muncul lantaran timnas Indonesia memiliki peluang untuk mengumpulkan poin sempurna saat bermain di kandang. Apalagi skuad Garuda memiliki 3 jatah bermain di depan pendukungnya. Ya, kami memang hanya mendapatkan 1 poin dalam 2 pertandingan away, tapi kami masih punya 3 pertandingan kandang, dan kemudian kami sangat kuat terutama ketika kami bermain di kandang sendiri. Menurutnya, timnas Indonesia sangat kuat bermain di kandang dan itu yang akan dimanfaatkan dengan sebaik mungkin. Praktis Sintayong tetap percaya diri bisa membuat skuad Garuda lolos ke babak selanjutnya kendati saat ini baru meraih 1 poin dari 2 pertandingan yang dilewati. Jadi saya tetap sangat positif dan saya punya rasa percaya diri juga bisa lolos dari grup. Saat ini, timnas Indonesia baru mengumpulkan 1 poin dari 2 laga yang sudah dimainkannya selama phase grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Poin itu didapat saat bermain imbang melawan Filipina di Rizal Memorial Stadium Manila, Selasa 21 November 2023 malam waktu Indonesia Barat. Pelatih timnas Vietnam Philippe Troisier girang mendengar laga timnas Filipina versus timnas Indonesia berakhir 1-1. Hasil itu membuat kekalahan The Golden Star dari timnas Irak di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia tidak jelek-jelek amat. Usai laga, Troisier justru menyoroti hasil Filipina versus Indonesia. Dia mengaku memprediksi skuad Garuda menang di Manila, lalu berharap Vietnam bisa mengimbangi Irak karena laga itu dimainkan belakangan. Namun nyatanya Vietnam harus kalah tipis 0-1 dari Irak dan timnas Indonesia malah bermain imbang melawan Filipina. Fakta tersebut membuat Troisier puas.
Tapi faktanya, Vietnam kalah, tetapi Indonesia justru imbang dengan Filipina. Dengan begitu, kami masih unggul 2 poin atas Indonesia, kata Trozier. Lebih lanjut, Trozier menjelaskan target Vietnam memang mendominasi 2 peringkat teratas. Menurutnya pesaing utama untuk finish di belakang timnas Irak adalah anak asuh Sintayong. Kami menjalani pertandingan dengan harapan untuk menang, tetapi tujuan utama adalah berada di antara 2 tim teratas untuk maju. Saing utamanya adalah Indonesia. Saya sangat menghormati Filipina, tetapi menurut saya Indonesia adalah lawan utama tim Vietnam. Pelatih timnas Indonesia Sintayong berharap Marcelino Ferdinand bisa pulih dari cedera dan membela skuad Garuda lagi, sebab menurutnya kehadiran pemain KMSK DNZ itu bisa meningkatkan performa timnas Indonesia terutama di lini tengah. Sintayong amat merindukan kehadiran Marcelino Ferdinand, sebab tanpa adanya Marcelino, timnas Indonesia kekurangan gelandang kreatif. Gara-gara absennya Marcelino Ferdinand, timnas Indonesia pun meraih hasil negatif di 2 laga awal di grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Terbaru skuad Garuda baru saja bermain imbang dengan Filipina dengan skor 1-1. Matchday kedua dalam phase grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia itu berlangsung di Rizal Memorial Stadium pada Selasa 21 November 2023. Dalam laga tersebut, terlihat jelas timnas Indonesia membutuhkan gelandang kreatif seperti Marcelino Ferdinand dan Ivar Jenner yang memang absen karena cedera. Tak ayal, Sintayong berharap proses pemulihan cedera yang dijalani pemain KMKS DNZ itu berjalan lancar. Hal tersebut agar timnas Indonesia bisa segera menggunakan jasa Marcelino Ferdinand. Media Malaysia sebut timnas Malaysia lolos ke Piala Dunia 2026. Hal itu muncul setelah Harimau Malaya meraup nilai sempurna 6 dari 2 laga pertama grup D kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Malaysia melanjutkan tren positif dengan meraih kemenangan tipis 1-0 atas tuan rumah timnas Taiwan Selasa 21 November 2023 malam waktu Indonesia Barat. Gol tunggal Darren Lock pada menit ke-72 memberikan angka penuh untuk negeri jiran. Hasil itu membuat Malaysia kini sudah mengumpulkan 6 poin dari 2 laga. Di matchday ke-1, anak asuh Kim Panggon sukses membungkam timnas Kyrgyzstan dengan skor tipis 4-3 pada Kamis 16 November 2023 malam waktu Indonesia Barat di Stadion Nasional Bukit Jalil, Selangor. Malaysia kini menguasai puncak klasmen grup D kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan nilai 6. Mereka unggul 3 angka dari timnas Oman dan timnas Kyrgyzstan, dan juru kunci sejauh ini ditempati timnas Taiwan dengan nilai 0. Bisa dibilang, Darren Lock dan kawan-kawan cukup beruntung lantaran 2 laga awal belum bertemu sang unggulan dari grup yakni Oman, namun Malaysia dengan luar biasa bisa memanfaatkan keuntungan itu untuk meraih 6 poin. 2 kemenangan itu membuat media Malaysia Malayan Tiger mulai berani sesumbar lolos ke Piala Dunia 2026.